balik lagi di ruang PPKN Butiwi tentunya. Hari ini kita akan membahas materi kelas 7 bab 4 mengenai keberagaman suku, ras, agama, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Siapin lagi catatannya ya. Keep watching. A. Keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Perbedaan tersebut bisa dalam hal suku bangsa, agama, keyakinan, ras, antar golongan, dan sebagainya. Nah, di Indonesia juga terdapat banyak keberagaman ya tentunya. Apa sih yang menyebabkan keberagaman masyarakat Indonesia? Ada beberapa faktor, di antaranya letak strategis wilayah Indonesia, yang kedua kondisi negara kepulauan, yang ketiga perbedaan kondisi alam, yang keempat keadaan transportasi dan komunikasi, yang kelima penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Mari kita bahas beberapa keberagaman yang ada di Indonesia ya. Kita mulai dari keberagaman suku. Menurut Konjoroningrat, suku bangsa berarti sekelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran dan identitas tersebut. Dengan kata lain, suku bangsa merupakan gabungan sosial yang dibedakan dari golongan-golongan sosial karena mempunyai ciri-ciri paling mendasar dan umum berkaitan dengan asal-usul dan tempat asal serta kebudayaan. Ciri-ciri mendasar itu diantaranya bahasa daerah, adat istiadat, sistem kekerabatan, kesenian daerah, dan tempat asal. Pada tahun 2010, menurut penelitian BPS, di Indonesia itu terdapat 1128 suku bangsa. Beberapa contoh suku bangsa yang ada di Indonesia. Misalkan di Pulau Sumatera itu ada Aceh, Gayo, Alas, Batak, Minangkabau, dan Melayu. Di Jawa contohnya misalkan ada Jawa, Sunda, Baduy, dan Samin. Di Kalimantan ada suku Dayak, di Sulawesi ada Bugis, Manado, Gorontalo, dan Makassar. Maluku misalkan ada Ambon, Sangir Talaut, dan Ternate. Bali dan Nusa Tenggara ada suku Bali, Lombok, Bima, dan Timor. Di Papua misalkan ada Asmat dan Dani. Ini hanya beberapa saja ya. Suku bangsa di Indonesia pasti memiliki karakter dan ciri-ciri yang berbeda-beda. Beberapa deskripsi suku bangsa yang ada di Indonesia. Pertama, suku Batak, bahasa daerahnya Angkola, Mandailing, Pakpak, Simalungun, Toba, Karo. Rumah adatnya Balai Batak Toba, Rumah Bolon. Tari daerahnya Tortor, Sigale-gale, Piso Surit. Pakaian daerahnya Ulos. Suku Jawa, bahasa daerahnya Jawa. Rumah adatnya Joglo, tari daerahnya ada Bedoyo Semang, Bedaya Ketawang, Golek Ayun-ayun, Beksan Srikandi, Suradewati, dan sebagainya. Pakaian daerahnya ada kebaya, beskap, sorjan. Suku Sunda, bahasa daerahnya Sunda, rumah adatnya disebut Imah Badak, Heai, Imah Tagug Anjing, Imah Julang Ngapak, Imah Jolopong, Imah Parahuku Merep, Capit Gunting. Tari daerahnya Tari Merak, Wayang, Ketuh Tilu, Jaipong, Kerses, dan sebagainya. Pakaian daerahnya Komprang, Sinjang Bundel, Pangsi, dan kebaya Sunda, Bedahan, jas beludru, sulam benang emas, beskap, jas takwa. Suku Bali, bahasa daerahnya Sasak dan Bali, rumah adatnya Gapura Candi Bentar. Tari daerahnya Panji Semirang, Pendet, Kecak, dan sebagainya. Pakaian daerah ada destras, saput, kain songket, selendang. Suku Bugis, bahasa daerahnya Bugis, rumah adatnya Lego. Tari daerahnya Tari Padupa Bosara, Tari Kipas, dan sebagainya. Pakaian daerahnya baju bodo. Suku Dayak, bahasa daerahnya Dayak, rumah adatnya Betang atau rumah panjang. Tari daerahnya Tari Hudog, Tari Leleng, dan Tari Kancet, Papatai. Pakaian daerahnya Sape Sadak untuk pria, Ta'a untuk wanita. Suku Asmat, bahasa daerahnya Asmat Hilir atau Kaniak, Bisman, Simai, dan Becembuk. Asmat Hulu, Batia, dan Sapan. Rumah adatnya Je, tari daerahnya Tari Tobe, pakaian daerahnya ada Koteka, Rumbai-rumbai. Suku Sasak, bahasa daerahnya Sasak, rumah adatnya Bale-bale, tari daerahnya Tari Tandang Mendet, pakaian daerah Pegon untuk pria, Lambung untuk wanita. Kemudian ada keberagaman agama dan kepercayaan. Nah,
Di Indonesia, sejarah awalnya adanya agama dan kepercayaan itu awalnya dari ajaran agama Hindu dan Buddha dibawa oleh bangsa India. Ajaran agama Islam itu dibawa oleh pedagang Gujarat dan Persia. Kemudian ada kedatangan bangsa Eropa yang membawa ajaran agama Kristen, sedangkan pedagang Cina menganut agama Konghucu. Berbagai ajaran agama tersebut dapat diterima dengan baik oleh bangsa Indonesia karena sebelumnya masyarakat Indonesia itu sudah mengenal kepercayaan yang disebut animisme dan dinamisme. Di Indonesia, agama yang diakui itu ada 5. Yang pertama itu ada Islam, kitab sucinya adalah Al-Quran, tempat ibadahnya di masjid, hari besarnya ada Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian Protestan, kitab sucinya Alkitab, tempat ibadahnya gereja, hari besarnya ada Natal, Jumat Agung, Paskah, Isa Al-Masih. Katolik, kitab sucinya Alkitab, tempat ibadahnya gereja, hari besarnya Natal, Jumat Agung, Paskah, Isa Al-Masih. Kemudian Hindu, kitab sucinya Weda, tempat ibadahnya Pura, hari besarnya ada Nyepi, Saraswati, Pagerwesi. Kemudian Buddha, kitab sucinya Tripitaka, tempat ibadahnya di Vihara, hari besarnya ada Waisak, Asada, Katina. Kemudian terakhir ada Konghucu, kitab sucinya ada Sisu Wuching, tempat ibadahnya Klenteng, hari besarnya disebut Imlek dan Cap Gomeh. Beberapa penjelasan hari-hari besar agama yang ada di Indonesia. Pertama, ada Idul Fitri yang merupakan perayaan kemenangan iman dan ilmu atas nafsu di medan jihad Ramadan. Kedua, ada Idul Adha, perayaan memperingati peristiwa kurban dan juga puncak ibadah haji. Ketiga, Natal yang merupakan hari raya umat Kristen yang diperingati setiap tahun oleh umat Kristen pada tanggal 25 Desember untuk memperingati hari kelahiran Yesus Kristus. Jumat Agung, hari Jumat sebelum Minggu Paskah, hari peringatan penyaliban Yesus Kristus dan wafatnya di Golgota. Paskah, perayaan hari kebangkitan Yesus setelah disalibkan. Kenaikan Isa Al-Masih, peristiwa yang terjadi 40 hari setelah kebangkitan Yesus. Nyepi merupakan hari penyucian dewa-dewa yang berada di pusat samudra yang membawa intisari amerta air hidup dirayakan setiap tahun baru Saka. Saraswati, hari turunnya ilmu pengetahuan. Pagerwesi, hari dirayakan untuk memuliakan Ida Sang Hyang Widiwasa dengan manifestasinya sebagai Sang Hyang Pramesti Guru, Tuhan sebagai guru alam semesta. Waisak memperingati 3 peristiwa suci yang terjadi pada pribadi guru besar Buddha Gotama. Katina, hari bakti umat Buddha kepada Sangha. Asada, hari memperingati Buddha Dharma. Imlek, perayaan tahun baru Cina. Cap Gomeh melambangkan hari ke-15 dan hari terakhir dari masa perayaan tahun baru Imlek bagi komunitas Tionghoa di seluruh dunia. Kepercayaan yang ada di Indonesia sebelum agama itu masuk ke Indonesia itu ada animisme dan dinamisme. Animisme itu merupakan pemujaan terhadap roh atau jiwa, merupakan paham kepercayaan yang meyakini bahwa jiwa atau roh terdapat pada benda-benda tertentu, tidak hanya pada makhluk hidup. Kata animisme sendiri berasal dari kata anima yang artinya soul atau jiwa. Arwah leluhur yang telah meninggal diyakini masih mempunyai kekuatan spiritual dan dapat mempengaruhi kehidupan keturunannya. Contoh, upacara syukuran panen yang memanggil roh dewi pertanian. Kemudian ada dinamisme. Pemujaan terhadap benda adalah paham kepercayaan yang meyakini adanya kekuatan gaib atau mistis yang terdapat pada benda-benda tertentu. Kata dinamisme berasal dari bahasa Yunani dunumos yang artinya daya, kekuatan, atau kekuasaan. Contohnya ada pemujaan terhadap batu besar, jimat, senjata api, atau pohon. Kemudian ada keberagaman ras. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis, menyebutkan bahwa ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan. Ciri fisik itu seperti warna kulit, warna dan bentuk rambut, bentuk muka, ukuran badan, bentuk dan warna mata, serta lain-lain. Beberapa ras yang ada di Indonesia antara lain ada Malayan Mongoloid di Sumatera, Jawa, Bali, NTB, Kalimantan, dan Sulawesi. Melanesoid mendiami Papua, Maluku, dan NTT. Asiatik Mongoloid seperti orang Tionghoa, Jepang, dan Korea yang mana ras ini tersebar di wilayah Indonesia. Kaukasoid seperti orang India, Timur Tengah, Australia, Eropa, dan Amerika yang mana ras ini tersebar di wilayah Indonesia. Berikut ciri-ciri dari beberapa ras yang ada di Indonesia. Pertama, Malayan Mongoloid. Warna kulitnya itu biasanya kuning langsat hingga kecoklatan. Bentuk muka, mata, dan rambut bulat dan bermata besar. Rambut hitam lurus hingga bergelombang.
tinggi badan antara 150 sampai 165 cm. Melanesoid, warna kulit hitam, bentuk muka, mata dan rambut bulat opal, bermata besar, rambut hitam keriting. Tinggi badan antara 160 sampai 170. Asiatic Mongoloid, warna kulit kuning, bentuk muka, mata dan rambut oval, mata sipit, rambut hitam cenderung lurus, tinggi badan antara 155 sampai 165 cm. Kaukasoid, warna kulit putih sedikit kuning, bentuk muka, mata dan rambut muka hati, mata kecil, rambut pirang atau hitam, tinggi badan 165 sampai 180 cm. Negroid, warna kulit hitam pekat, bentuk muka, mata dan rambut muka kotak, bentuk mata dalam, rambut keriting, tinggi badan lebih dari 170 cm. Kemudian keberagaman antar golongan. Struktur masyarakat menurut Sarip Muiz 2008 ditandai dua ciri atau dua titik pandang. Pertama, dilihat secara horizontal, ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suku, bangsa, agama, adat istiadat, dan kedaerahan. Dua, secara vertikal ditandai dengan adanya lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam, disebut dengan social stratification atau kelas sosial. Adanya perbedaan kelas dalam lapisan masyarakat menyebabkan terjadinya penggolongan kelas secara bertingkat, kelas tinggi, kelas sedang, dan kelas rendah. Dengan demikian, terdapat penggolongan manusia secara bertingkat atas dasar kedudukan atau status sosial sehingga menyebabkan perbedaan hak dan kewajiban. Misalkan dilihat dari segi agama, keberagaman antar golongan dari agama Islam, agama Nasrani, agama Buddha, agama Konghucu, agama Katolik, agama Hindu. Keberagaman suku bangsa, misalkan ada suku Jawa, suku Sunda, suku Bali, suku Batak, suku Minang, suku Banjar, dan lain-lain. Keberagaman dari segi pekerjaan, misalkan ada yang bekerja sebagai petani, dokter, tentara, guru, wirausahawan, tukang pijit, peternak ikan, peternak ayam, dan sebagainya. Kemudian dari segi usia, keberagaman itu ada balita misalkan 0-5 tahun, anak-anak 5-11 tahun, remaja 12-25 tahun, dewasa 26-45 tahun, lansia 46-65 tahun, dan manula lebih dari 65 tahun. Dari segi ekonomi, misalkan ada ekonomi kelas atas, ekonomi kelas menengah, ekonomi kelas bawah. Pendidikan, ada yang tidak menempuh pendidikan sama sekali, ada lulusan SD, lulusan SMP, lulusan SMA, lulusan perguruan tinggi. Status sosial atau kedudukan di masyarakat, ada yang berstatus bangsawan, pahlawan veteran, RT, RW, ketua Karang Taruna, dan sebagainya. Oke, segitu dulu materi untuk kali ini ya. Kita akan lanjut lagi di video selanjutnya. Stay tune terus di Ruang PPKN Bu Tiwi ya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!